Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kisah sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Namrud, raja yang sombong, mulai menanam benih dosa di dalam hatinya. Malam-malam sepi justru menjadi ruang bagi bisikan setan yang terus menggodanya. Ia menolak rasa malu, menutup telinga dari fitrah yang semestinya menahan nafsunya, dan memilih langkah yang akan menyeretnya menuju kehinaan. Namrud lahir sebagai putra dari keluarga istana yang penuh kemewahan. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dengan kekuasaan dan kenikmatan. Tak ada kata kurangan dalam hidupnya. Makanan terbaik, pakaian terindah, permata, emas, dan segala yang diinginkan selalu tersedia. Namun dalam hati yang penuh kesombongan, kenikmatan itu justru berubah menjadi racun. Ia tumbuh dengan angkuh, menganggap dirinya berbeda dari rakyat biasa. Kata-katanya adalah hukum, keinginannya harus dipenuhi, dan siapapun yang menentang dianggap musuh. Di hadapan rakyatnya, Namrud menampilkan sosok gagah dengan mahkota berkilau, tetapi di dalam batinnya ia kosong. Jiwa yang kosong itu jika tidak diisi dengan iman akan mudah dipenuhi oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Quran surat Yusuf ayat 43, "Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, serta memperturutkan hawa nafsunya, dan adalah keadaannya melewati batas." Ayat ini seolah gambaran jelas bagi diri Namrud. Ia mengabaikan Allah, sibuk dengan takhta, sibuk dengan kemewahan, dan akhirnya tunduk pada hawa nafsu yang semakin liar. Hari itu, di dalam istana yang dipenuhi hiasan emas dan permata, pandangan Namrud jatuh kepada ibunya sendiri. Seharusnya ia melihat dengan penuh hormat karena ibu adalah sosok yang melahirkan, membesarkan, dan menjadi pintu doa seorang anak. Tetapi, pandangannya justru dipenuhi nafsu kotor. Matanya tidak lagi melihat seorang ibu, melainkan melihat perempuan dengan tubuh yang ia inginkan. Hati Namrud bergejolak. Dalam batinnya masih ada rasa malu yang samar, suara kecil yang menolak keinginan itu. Tetapi ia memilih menolaknya. Ia memilih menuruti bisikan setan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah hawa nafsu yang diperturutkan dan panjang angan-angan." Itulah yang terjadi pada Namrud. Hawa nafsu diperturutkan dan angan-angan kotor terus ia pelihara. Malam demi malam ia termenung di ruang singgasananya. Api obor menyala di sudut ruangan. Bayang-bayang tubuhnya terpantul di dinding emas. Nafasnya berat, pikirannya penuh dengan keinginan yang terlarang. Ia tahu, ia sedang menanam benih dosa yang akan mencabik takdirnya sendiri. Tetapi kesombongan membuatnya merasa tidak ada yang bisa menghentikan. Di luar istana, rakyat berbisik tentang perubahan raja mereka. Mereka melihat Namrud semakin aneh, semakin dingin, dan semakin kejam. Ia mulai menjauh dari nasihat orang-orang bijak, menutup pintu bagi para ulama yang mengingatkan. Baginya, suara kebenaran hanyalah penghalang bagi ambisi. Hatinya kian gelap. Ia berdiri di balkon istana memandang ke arah bulan. Dalam dirinya muncul perasaan gila, ingin menantang Tuhan, ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa melakukan apa saja, bahkan sesuatu yang paling hina sekalipun. Dalam film kehidupan, momen ini tergambar begitu dramatis. Kamera seolah menyorot wajah Namrud yang diliputi bayangan api, mata yang merah, senyum tipis yang penuh kesombongan. Musik latar bergetar pelan, menciptakan tensi batin yang membuat penonton merasakan betapa dalamnya kegelapan jiwa raja itu. Sementara itu, ibunya, seorang perempuan tua yang seharusnya dihormati, mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasakan tatapan anaknya tidak lagi seperti tatapan seorang anak. Ada beban berat yang menekan dadanya setiap kali berada di dekat Namrud. Ia berdoa dalam diam, memohon perlindungan Allah dari fitnah dan aib yang mungkin akan terjadi. Doa seorang ibu adalah doa yang paling mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang yang terzalimi, doa orang yang berpuasa, dan doa seorang ibu untuk anaknya. Tetapi doa itu saat itu belum menjadi jawaban. Allah seakan menangguhkan agar dosa Namrud semakin nyata, agar kesombongan itu semakin terlihat, agar azabnya kelak menjadi pelajaran sepanjang zaman. Malam semakin larut. Namrud duduk di kursi singgasana, tangannya mengepal, matanya kosong menatap kegelapan. Di dalam dadanya rasa malu dan suara hati terus berteriak, tetapi ia menekannya, ia menolak. Ia berkata pada dirinya, "Aku raja, aku bisa melakukan apa saja, tidak ada yang bisa melarangku." Kalimat itu mengalir di kepalanya, menguasai pikirannya,
hingga rasa takut kepada Allah sirna. Itulah puncak kesombongan seorang manusia yang meninggalkan iman. Keesokan harinya, ia masih menatap ibunya dengan tatapan kotor. Tidak ada lagi sisa malu, tidak ada lagi rasa hormat. Ia sudah mantap memilih jalan yang paling hina. Rakyat tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana. Mereka hanya melihat perubahan wajah ibunda raja yang semakin murung. Sorot matanya penuh ketakutan, tubuhnya semakin lemah, seolah menanggung beban besar yang tidak pernah bisa ia ceritakan. Dan Namrud dengan langkah-langkah angkuhnya semakin yakin bahwa nafsu yang ia pelihara akan segera ia wujudkan. Disinilah bab ini berakhir. Dengan tensi batin yang kian memuncak, penonton seakan ditinggalkan dengan pertanyaan, akankah Namrud benar-benar menuruti hawa nafsunya? Akankah ia berani melangkah ke jalan yang akan membuat namanya terkutuk sepanjang sejarah? Bayangan wajah ibunya yang penuh air mata masih terngiang. Tetapi Namrud, raja yang haus kekuasaan dan nafsu, menutup mata, menutup hati. Ia memilih jalan kegelapan. Cliffhanger pun menggantung. Dalam sepi malam, langkah kakinya bergerak mendekati pintu kamar ibunya. Di akhir bab sebelumnya, langkah kaki Namrud bergerak mendekati pintu kamar ibunya. Tatapan matanya sudah tak lagi mengenal rasa malu. Ia menolak bisikan hati yang mengingatkan, menutup telinga dari rasa takut, dan memilih jalan kegelapan. Malam itu, keputusan Namrud semakin mantap. Ia ingin menjadikan ibunya sendiri sebagai istrinya. Dengan dalih menjaga garis keturunan raja agar tetap murni, Namrud menyusun alasan yang seolah benar. Ia berdiri di singgasananya memanggil para penasihat istana. Suaranya lantang, matanya tajam, penuh kesombongan. Tidak ada perempuan yang pantas mendampingi raja selain yang memiliki darah raja. Maka aku akan menikahi ibuku sendiri. Itu perintahku, dan siapa yang menolak berarti menolak raja. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Ruangan sunyi. Para pejabat terdiam, wajah mereka pucat. Mereka tahu itu perbuatan terlarang, tetapi siapa yang berani melawan penguasa? Lidah mereka terkunci, hanya kepala yang menunduk sebagai tanda pasrah. Dalam hati mereka bergemuruh, namun ketakutan membuat mulut tak sanggup bersuara. Sang ibu, perempuan yang seharusnya dihormati, menangis terseduh di kamarnya. Tubuhnya bergetar, wajahnya basah oleh air mata. Ia tidak sanggup membayangkan kehinaan ini. Sebagai seorang ibu, ia tahu bahwa darah yang mengalir dalam diri Namrud adalah darah yang ia lahirkan. Bagaimana mungkin ia dijadikan istri? Tapi ancaman kematian menjerat. Namrud sudah berubah menjadi penguasa yang gila, dan siapapun yang melawan akan berakhir di tiang gantungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran, Surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Ayat itu seakan sudah menjeritkan kebenaran di hadapan Namrud, tetapi ia membutakan hati. Ia melangkah ke arah dosa yang bukan hanya zina, tetapi kehinaan yang melibatkan darah dagingnya sendiri. Hari pernikahan ditetapkan. Istana dihiasi dengan permata, kain sutra, dan lampu-lampu minyak yang berkelap-kelip. Musik tabuh bergema, para pelayan sibuk menyajikan makanan, rakyat berkumpul di halaman istana. Dari luar, perayaan itu tampak megah, seolah menjadi pesta besar untuk kerajaan. Tetapi di balik tirai yang menutupi singgasana, ada tangis yang tak terdengar. Ibunda Namrud duduk dengan wajah muram. Matanya bengkak, gaun mewah yang dikenakan terasa bagai rantai yang menjerat. Air mata mengalir, tetapi ia paksa untuk berhenti karena semua mata menatapnya. Ia tidak berdaya. Suara rakyat yang bersorak terdengar seperti ejekan, jantungnya berdegup keras seakan ingin pecah. Sementara itu, Namrud tersenyum angkuh di hadapan tamu-tamu istana. Ia berdiri gagah, mengenakan mahkota emas dengan mata yang berkilat penuh nafsu. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Inilah kehendak raja. Demi menjaga darah bangsawan, aku menikahi ibuku sendiri. Siapa yang melawan berarti melawan garis keturunan kerajaan." Rakyat terdiam. Sebagian menunduk, sebagian lagi menahan rasa muak. Ada yang menggertakkan gigi, ada yang hampir berteriak, tetapi semua ditahan oleh rasa takut. Tidak ada yang berani melawan penguasa yang begitu kejam. Momen itu dalam gambaran film tampak mencekam. Kamera menyorot wajah ibu yang basah oleh air mata, kemudian berpindah ke wajah Namrud yang tersenyum penuh kebanggaan. Musik latar berubah berat, menyayat hati, membuat penonton merasa tercekik oleh suasana. Ketika ijab kabul terucap dengan paksa, air mata ibunda Namrud jatuh semakin deras. Pernikahan itu tidak lahir dari cinta, tidak lahir dari kehendak hati, melainkan dari paksaan yang keji.
Malam itu tercatat dalam sejarah sebagai noda yang tidak akan pernah bisa dibersihkan. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari menjadi peringatan keras. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Bagaimana dengan Namrud yang bukan hanya memutus silaturahim, tetapi menginjak-injak martabat seorang ibu? Dosanya berlipat-lipat. Malam pertama pun tiba, seharusnya malam itu menjadi malam bahagia bagi pasangan pengantin. Tetapi di kamar istana hanya ada isak tangis seorang ibu yang dipaksa menjalani peran yang tidak pernah ia bayangkan. Ia menunduk, menolak menatap wajah anaknya. Namrud mendekat dengan tatapan penuh nafsu. Baginya, malam itu adalah kemenangan. Tetapi bagi ibunya, malam itu adalah neraka. Rakyat yang masih berkumpul di halaman istana merasakan hawa aneh. Mereka tidak mendengar musik gembira, tidak ada teriakan bahagia. Semua berjalan hambar, dingin, dan penuh ketakutan. Mereka sadar pernikahan ini bukan pesta cinta, melainkan awal dari kehinaan besar yang akan menodai nama kerajaan. Hari-hari setelahnya, istana dipenuhi bisikan. Para pelayan saling berbisik dengan wajah pucat. Mereka takut jika didengar raja. Tetapi mata mereka menyimpan kebencian. Mereka melihat bagaimana ibunda raja semakin kurus, semakin murung, seolah hidupnya sudah berakhir. Di dalam dirinya, Namrud merasa puas. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Tetapi kepuasan itu bukan ketenangan. Hatinya tetap gelisah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, seolah ada suara yang terus berteriak, "Engkau telah mencabik kehormatan ibumu sendiri." Namun ia menolak mendengarkan. Ia mencoba menutupi kegelisahan dengan lebih banyak pesta, lebih banyak minum arak, lebih banyak menantang aturan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Ayat ini seakan menegaskan kondisi Namrud. Ia menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya semakin tersesat. Bab ini berakhir dengan tensi yang semakin tinggi. Namrud tidur di ranjang istana dengan senyum puas, sementara ibunya menatap langit-langit kamar dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Rakyat terdiam dalam bisikan, sebagian mulai mendoakan kehancuran raja mereka. Cliffhanger menggantung. Malam itu di balik tirai emas, ibunda Namrud berbisik lirih dengan suara bergetar. "Ya Allah, bebaskan aku dari aib ini." Di akhir bab sebelumnya, ibunda Namrud berbisik lirih di balik tirai emas kamar istana. "Ya Allah, bebaskan aku dari aib ini." Air matanya mengalir deras, menetes ke bantal sutra yang seolah menjadi saksi bisu atas kehinaan yang ia tanggung. Malam itu, doa seorang ibu naik ke langit, menembus dinding istana, memohon pertolongan dari Allah yang Maha Mendengar. Hari-hari setelah pernikahan itu menjadi neraka baginya. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan. Setiap pagi ia harus menampakkan wajah sebagai seorang ratu, padahal dalam batinnya ia terpenjara. Langkah kakinya berat, tubuhnya kurus, matanya bengkak karena malam-malam penuh tangis. Ia hidup dalam dilema. Sebagai seorang ibu, hatinya hancur. Sebagai seorang istri terpaksa, jiwanya tercabik-cabik. Doanya tidak pernah berhenti. Di ruang kamar, ia sujud lama. Air matanya jatuh membasahi lantai marmer istana. "Ya Allah, aku malu padamu, aku hina di hadapanmu. Tetapi engkau tahu aku terpaksa. Ampunilah aku, bebaskan aku dari jerat dosa yang aku tidak kuasa menolak," bisiknya dengan suara bergetar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat itu menjadi penghibur baginya. Ia percaya Allah Maha Tahu, dan Allah melihat penderitaannya. Tetapi manusia yang menjeratnya, anak kandung yang kini menjadi suaminya, tidak pernah berhenti menindas. Sementara itu, Namrud semakin buta oleh kesombongan. Ia merasa dirinya semakin berkuasa. Ia bangga bisa memaksa manusia tunduk pada kehendaknya, bahkan ibunya sendiri. Dalam hatinya muncul perasaan gila, dirinya seolah setara dengan Tuhan. Ia berkata kepada para pejabat istana, "Tidak ada yang bisa menolak aku. Aku adalah penguasa bumi. Aku berhak atas apa saja." Ucapan itu menjadi bukti nyata kesombongan. Allah sudah memperingatkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 23, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Namun Namrud tidak peduli, ia mabuk dengan kekuasaan, buta oleh nafsu. Ia terus menganggap apapun yang ia lakukan adalah kebenaran. Tetapi di balik kesombongan itu, ia tidak pernah benar-benar tenang. Malam-malamnya selalu dihantui oleh suara tangisan ibunya.
Saat ia berbaring di ranjang emas, ketika matanya hampir terpejam, suara lirih itu datang seperti bayangan yang tak mau pergi. Tangisan yang pelan tetapi menusuk telinga. Teriakan batin ibunya menembus pertahanannya, membuatnya resah. Di layar film kehidupan, bayangkan kamera menyorot wajah Namrud di tengah malam. Matanya terbuka, keringat dingin membasahi dahinya, dan telinganya seolah dipenuhi suara tangis. Ia bangun, berjalan mondar-mandir, mencoba menepis perasaan itu. Tetapi tangisan itu semakin keras di dalam kepalanya. Namrud mencoba menutupi kegelisahannya dengan pesta. Ia memerintahkan musik dimainkan setiap malam, menenggak arak, menari bersama perempuan-perempuan istana. Ia tertawa keras seakan ingin menenggelamkan tangisan yang ia dengar. Tetapi begitu pesta usai, begitu lampu minyak padam, kesunyian kembali membawanya ke dalam jeratan suara ibunya. Ibunya tidak pernah berhenti menangis. Rakyat yang setia melayani di istana mulai menyadari. Mereka melihat wajah ratu yang pucat, mata yang bengkak, langkah yang gontai. Bisikan mulai menyebar. Para pelayan berbisik di dapur, para prajurit berbisik di barak. Sang ibu raja menderita. Ia terpaksa menjalani pernikahan tercela. Tetapi tidak ada yang berani bersuara keras. Semua takut kepada kekuasaan Namrud. Ketakutan itu membuat rakyat memilih diam. Tetapi diam mereka bukan tanda setuju. Diam mereka adalah doa dalam hati. Doa agar Allah menurunkan azab. Sebagian ulama yang masih berani berbisik mengingatkan rakyat agar tetap sabar, karena janji Allah pasti datang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah." Ibunda Namrud adalah sosok yang terzalimi. Doanya siang malam naik ke langit. Setiap tetes air matanya adalah senjata yang jauh lebih tajam daripada pedang. Dan doa itulah yang membuat Namrud semakin tidak tenang. Namrud mencoba mengusir rasa bersalah dengan kekejaman. Ia memerintahkan agar siapa saja yang membicarakan dirinya dihukum. Ia menebar ketakutan agar suara-suara rakyat terkubur. Namun semakin ia menebar teror, semakin hatinya terguncang. Setiap malam ia gelisah, setiap pagi wajahnya tampak muram, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan pakaian megah dan mahkota emas. Di satu malam, ia kembali mendengar tangis ibunya begitu dekat, seolah tepat di samping telinganya. Ia menutup telinga, berteriak, namun suara itu tetap ada. Ia menoleh ke arah ibunya yang tidur di ranjang, dan benar, air mata itu mengalir deras meski sang ibu sudah tertidur lelap. Tangisan yang nyata dan tangisan dalam batin bercampur menjadi satu, menusuk jantung Namrud, membuatnya gelisah tak karuan. Bab ini mencapai puncaknya dengan tensi batin yang semakin kuat. Kamera imajiner menyorot wajah Namrud yang pucat, tubuhnya yang gemetar, dan matanya yang kosong. Kesombongan masih ia jaga di depan rakyat, tetapi di balik pintu kamar, ia terpenjara oleh suara tangis seorang ibu. Cliffhanger menggantung di akhir bab ini. Namrud berdiri di depan cermin besar berbingkai emas. Wajahnya menatap balik, penuh bayangan hitam. Ia menepuk dadanya sendiri dan berbisik dengan suara bergetar. "Mengapa aku tidak bisa tenang? Aku sudah mendapatkan segalanya. Tapi mengapa suara itu terus menghantui?" Di akhir bab sebelumnya, Namrud berdiri di depan cermin besar berbingkai emas. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, tetapi ia masih mencoba menutupi semuanya dengan kesombongan. Ia berbisik dengan suara bergetar, "Mengapa aku tidak bisa tenang? Aku sudah mendapatkan segalanya, tapi mengapa suara itu terus menghantui?" Kalimat itu menjadi titik mula turunnya murka Allah, karena doa orang yang terzalimi tidak pernah tertolak. Hari-hari berjalan dan negeri Namrud perlahan berubah. Langit yang biasanya biru mulai memucat. Awan jarang terlihat, sinar matahari begitu terik menyengat. Tanah retak, ladang-ladang kering, sungai yang dulu penuh ikan kini surut menyisakan lumpur hitam. Kekeringan panjang melanda. Rakyat kelaparan, anak-anak menangis minta air, hewan ternak mati satu demi satu. Tetapi Namrud tidak peduli. Ia justru berdiri di atas singgasananya dan berkata, "Lihatlah, aku yang menentukan nasib negeri ini. Aku yang berkuasa atas hidup kalian." Kesombongannya semakin menjadi. Ia menantang Allah secara terang-terangan. Ketika rakyat mendekat untuk memohon hujan, bukannya mengajak mereka berdoa kepada Allah, ia malah memaksa mereka sujud kepadanya. "Akulah Tuhan kalian, tunduklah kepadaku. Jika aku berkehendak, hujan akan turun." Ucapannya menggelegar di istana. Rakyat menunduk, sebagian karena takut, sebagian karena putus asa. Tetapi dalam hati mereka mulai berontak. Mereka tahu ini adalah puncak kesesatan seorang manusia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 13. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Ayat ini seolah menjadi janji bahwa kesombongan Namrud tidak akan dibiarkan lama. Murka Allah pasti datang dan saat itu tak ada kekuatan yang bisa melindunginya. Sementara itu, ibunda Namrud yang terpaksa hidup sebagai istrinya semakin kurus dan sakit. Malam-malamnya hanya diisi doa. Air matanya mengalir deras, hatinya penuh ratap. Ya Allah, hancurkan kesombongan ini, selamatkan aku dari kehinaan ini, dan tunjukkan kuasa-Mu di depan manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Doanya tajam, penuh luka, penuh kepasrahan. Dan doa itu menembus langit, menjadi bara yang mempercepat turunnya azab. Rakyat mulai kehilangan kesabaran. Mereka berbisik di pasar, di ladang kering, di jalan-jalan yang retak. Azab ini karena dosa Namrud. Ia menantang Allah, ia menindas ibunya sendiri, ia mempermainkan kehidupan. Suara itu terus bergema hingga akhirnya menjadi doa kolektif. Doa-doa rakyat yang lapar, doa anak-anak yang menangis kehausan, doa ibu-ibu yang kehilangan bayinya, semua mengarah ke langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, takutlah kepada doa orang yang terzalimi, karena doa itu naik menembus langit tanpa penghalang. Dan doa-doa itu kini memenuhi langit bersatu dengan tangisan ibunda Namrud. Namun Namrud tetap keras kepala. Ia memerintahkan agar siapa saja yang tidak mau sujud kepadanya dibakar hidup-hidup. Api unggun besar dinyalakan di tengah alun-alun. Beberapa orang yang berani menolak perintahnya diikat dan dilemparkan ke dalam kobaran api. Jeritan mereka terdengar hingga ke pelosok negeri. Bagi Namrud itu adalah cara menakut-nakuti rakyat. Tetapi bagi Allah, itu hanyalah tambahan dosa yang semakin mempercepat kehancurannya. Di layar film kehidupan, momen ini digambarkan dengan sinematik yang menyesakkan. Kamera menyorot wajah anak-anak kecil yang menangis melihat orang tuanya dilempar ke dalam api, lalu bergeser ke wajah Namrud yang tertawa puas di singgasananya. Kontras antara jeritan rakyat dan tawa sombong seorang raja menciptakan suasana yang mencekam. Tetapi jauh di dalam hatinya, Namrud mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Malam-malamnya semakin berat. Tangisan ibunya masih terdengar, kini bercampur dengan jeritan rakyat yang dibakarnya sendiri. Suara-suara itu berkumpul dalam kepalanya, menghantam pikirannya, membuat tidurnya semakin kacau. Ia gelisah, tetapi ia tidak mau mengakuinya. Di depan rakyat, ia tetap berdiri gagah dengan senyum angkuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 40. Maka masing-masing kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidaklah hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini adalah peringatan yang seharusnya membuat Namrud sadar, tetapi ia tetap menutup hati. Ia merasa mampu melawan murka langit. Bab ini berakhir dengan tensi batin yang semakin menekan. Kamera imajiner menyorot istana Namrud yang berdiri megah di tengah tanah yang retak dan tandus. Rakyat berjongkok di sudut jalan, wajah mereka kurus, mata mereka kosong. Di singgasana, Namrud duduk dengan mahkota emas, tersenyum tipis tetapi tangannya gemetar. Matanya sesekali melirik ke arah langit, seolah takut pada sesuatu yang ia sendiri tidak bisa lawan. Cliffhanger menggantung. Malam itu, Namrud keluar ke balkon istana. Ia menatap langit gelap tanpa bintang. Dengan suara serak, ia berteriak, "Jika engkau benar-benar Tuhan, turunkanlah murka-Mu kepadaku." Ucapannya bergema, menusuk malam yang sunyi dan langit yang muram seolah bersiap memberi jawaban. Di akhir bab sebelumnya, malam itu Namrud berdiri di balkon istana. Ia menatap langit gelap tanpa bintang, lalu berteriak lantang, "Jika engkau benar-benar Tuhan, turunkanlah murka-Mu kepadaku." Suaranya menggema, menusuk malam yang sunyi. Langit muram seolah bersiap memberi jawaban. Dan benar, jawaban itu datang tetapi tidak dengan petir atau gempa. Allah menurunkan azab yang paling hina, seekor nyamuk kecil. Hari berikutnya, senyamuk yang tak berarti bagi manusia masuk ke telinga Namrud. Awalnya, ia menganggap itu hal sepele. Tetapi menit berganti jam, dan jam berganti hari.
Nyamuk itu bergerak di dalam kepalanya, menimbulkan sakit yang tak terlukiskan. Namrud berteriak, menjerit, memukul-mukul kepalanya sendiri. Rakyat yang dulu ia tindas menyaksikan dari jauh, sebagian terkejut, sebagian lainnya melihat dengan getir. Beginilah azab Allah menimpa seorang raja sombong. Kepala Namrud seperti dihantam palu setiap detik. Tidak ada obat yang bisa meredakan sakitnya. Tabib istana didatangkan, para penyembuh dipanggil, ramuan mahal diseduhkan, tetapi tidak ada yang mampu menyingkirkan nyamuk itu. Setiap kali rasa sakit datang, Namrud meronta, wajahnya merah, urat lehernya menegang, tubuhnya gemetar seperti diguncang badai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 44. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Itulah yang terjadi pada Namrud. Setelah puas menenggelamkan diri dalam kesombongan, tiba-tiba ia dipukul dengan azab paling hina. Bukan oleh pedang, bukan oleh pasukan besar, melainkan oleh seekor nyamuk kecil. Hari-hari terakhir, Namrud penuh jeritan. Di istana megahnya, suara tangis bercampur teriakan menggema. Para pengawal yang dulu gentar melihatnya kini hanya bisa menunduk. Tidak ada yang sanggup menolong. Ibunda Namrud yang terpaksa menjadi istrinya hanya bisa duduk di sudut kamar, menangis. Tangisnya kali ini berbeda. Bukan tangis kehilangan seorang anak, tetapi tangis penuh beban dosa yang tak pernah bisa ia lupakan. Hatinya remuk karena anak yang ia lahirkan kini mati dalam kehinaan akibat nafsu dan kesombongan yang melampaui batas. Namrud mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa sakit. Ia memerintahkan agar kepalanya dipukul dengan palu setiap kali nyamuk itu bergerak. Anehnya, hanya pukulan keras di kepalanya yang bisa membuat rasa sakitnya sedikit reda. Maka para pengawal pun bergantian memukulkan palu ke kepala rajanya, hingga wajahnya penuh luka, kepalanya bengkak, darah mengalir. Tetapi nyamuk itu tetap hidup, tetap berputar di dalam kepalanya, tetap menghantam syarafnya. Inilah pemandangan yang paling menghinakan. Seorang raja yang pernah menyombongkan diri sebagai Tuhan, kini merintih minta dipukul kepalanya oleh pengawal yang dulu ia anggap budak. Jeritannya terdengar di seluruh penjuru istana. Tidak ada lagi kehormatan, tidak ada lagi kebanggaan. Yang tersisa hanyalah tubuh lemah dan jiwa yang terhina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Allah menghinakan orang yang menyombongkan diri. Azab Namrud adalah bukti nyata sabda itu. Hari berganti, tubuh Namrud semakin membusuk. Luka di kepalanya menimbulkan bau busuk, lalat beterbangan, dan para pengawal menutup hidung mereka setiap kali masuk ke kamarnya. Mahkota emas yang dulu ia banggakan kini tergeletak berdebu. Singgasana megah kosong karena pemiliknya terkapar lemah di atas ranjang, didera rasa sakit yang tak henti-henti. Ibunya dengan tubuh lemah dan mata sembab hanya bisa menatap dari kejauhan. Ia menangis bukan karena kehilangan, tetapi karena luka yang terlalu dalam. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, ini bukan anak yang dulu kuasu dengan kasih sayang. Ini adalah manusia yang tersesat oleh nafsunya sendiri. Ampuni aku ya Allah atas dosa yang aku tidak mampu menolak. Azab ini biarlah menjadi pelajaran bagi manusia sepanjang zaman." Dan benar, Namrud mati dengan cara paling hina. Tubuhnya membusuk, nyamuk itu tak ada di kepalanya hingga ia menghembuskan napas terakhir. Rakyat tidak menunduk hormat, tidak ada upacara agung, tidak ada duka yang tulus. Namanya diludahi dalam doa, disebut-sebut sebagai raja terkutuk yang berani menantang Allah dan menodai kehormatan ibunya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 57, "Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan." Kematian adalah pintu yang tidak bisa dihindari dan bagi Namrud, pintu itu terbuka dengan cara yang paling menghinakan. Kisah ini berakhir dengan pelajaran abadi, bahwa nafsu yang dibiarkan liar hanya akan berakhir dengan kehancuran. Bahwa kesombongan yang menolak kebenaran hanya akan menuntun pada hinaan. Dan bahwa doa orang yang terzalimi, sekecil apapun tangisannya, mampu mengguncang singgasana langit.